Baik Bapak Ibu sekalian, adik-adik, tidak terasa ya, rutinitas tahunan ini ketemu lagi saat ini di awal tahun. Kita sudah memulai persiapan, mungkin juga di perguruan tinggi yang lain sudah mulai persiapan sebelum-sebelumnya ya. Jadi karena apa namanya sebagaimana namanya program kreativitas mahasiswa, ini sebuah program adik-adik ya. Jadi program itu ada serangkaian aktivitas ya, eh, mulai sosialisasi, pelatihan, kemudian pendampingan, pendanaan, dan seterusnya begitu, yang muaranya tadi sudah disampaikan oleh Bu Direktur, membentuk insan mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan solutif. Ya, ini bekal untuk kita semua nanti ada di sekalian kalau kita nanti sudah lulus ini, pengetahuan yang generic skill ya, dimanapun ditempatkan ini akan sangat bermanfaat sekali gitu. Nah, sebelum kami menyampaikan materi sosialisasi ini, mungkin ini sekilas profil ya, apa-apa yang sudah kita hasilkan, kita bersama hasilkan, baik di mahasiswa perguruan tinggi dan juga di Belmawa, begitu terkait dengan pelaksanaan PKM tahun 2023 ini sepintas selayang pandang potret begitu ya. Jadi di tahun 2023 kemarin ada sekitar 1.300-an perguruan tinggi yang mengusulkan proposal begitu. Proposal yang terkumpul sekitar mahasiswa yang terlibat itu sekitar 127 mahasiswa sekian ya, 127.000 mahasiswa sekian. Ini pun yang tersaring begitu kan, sebetulnya di internal perguruan tinggi pun di situ ada proses seleksi. Jadi sebetulnya ada banyak lagi mahasiswa yang terlibat di dalam proses pengusulan. Kemudian dari sekian usulan terkumpul 42.368 proposal di Belmawa. Dari proposal tersebut kurang lebih sekitar 5.600-an proposal itu didanai atau menerima insentif ya, untuk yang bidang insentif, dan di dalam pelaksanaan itu terlibat 678 perguruan tinggi beserta 17.000-an mahasiswa. Ini sangat program yang sangat terstruktur, sistematis, dan masif ya begitu ya. Kemudian karena memang salah satu luaran sejak tahun lalu ada media sosial, jadi ada sekitar yang tercatat oleh Belmawa ada sekitar 175.000 konten edukasi PKM yang disiarkan oleh mahasiswa kepada masyarakat umum gitu. Dan tercatat di sini ada 13,3 juta penayangan konten PKM di TikTok gitu ya. Nah, kemudian ada dia Bapak Ibu sekalian, jadi kalau tahun lalu kan media penyebaran informasi atau komunikasi PKM ke umum itu melalui 4 media sosial ya, Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube ya. Yang paling banyak pengikutnya memang di Instagram gitu, dan yang lain juga banyak gitu ya. Ada sekitar 112.000 postingan di Instagram, kemudian juga ada 2,4 juta pengikut di sana begitu. Ini menunjukkan bahwa PKM ini semakin inklusif ya. Jadi tidak hanya dinikmati oleh mahasiswa pengusul dan juga dosen dan perguruan tinggi saja, tapi karya-karya mahasiswa ini juga bisa dinikmati dan juga didiseminasikan kepada masyarakat. Syukur-syukur bisa menginspirasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat ya, terhadap karya-karya mahasiswa yang sangat hebat-hebat ini begitu. Dan pada tahun 2024 ini ada penambahan, nanti ada bisa dicek di pedoman, di panduan begitu ya, ada tambahan pilihan sosial media di Twitter X gitu ya. Nanti ini menyesuaikan dengan pola generasi Z saat ini ya, untuk bisa mengkomunikasikan gagasan atau ide kreatifnya. Baik, di sini ada beberapa perubahan mungkin yang kita coba lihat di di panduan PKM di tahun 2024 ini. Yang pertama, judul bukunya ya Bapak Ibu sekalian, ini kalau biasanya kita buku pedoman, sekarang buku panduan begitu. Ini mungkin dikaitkan dengan nomenklatur yang tepat di birokrasi gitu. Jadi istilahnya sekarang buku panduan ya, seperti biasa di sini ada buku panduan umum yang menjelaskan PKM secara umum, dan juga ada 10 buku panduan pelaksanaan PKM untuk setiap bidang PKM, karena memang ada 10 bidang PKM begitu. Adik-adik dan Bapak Ibu sudah mendownloadnya mungkin ya, dan sudah mulai membaca karena sudah dipublish sejak tanggal 1 Februari kemarin. Baik, kemudian
dalam pelaksanaan PKM ini mungkin ada beberapa hal di sini yang tetap melakukan penyesuaian dan juga ada beberapa perubahan. Yang pertama sekali masalah pelaksanaan, ya durasi pelaksanaan ini untuk tahun 2024 itu sekitar 3 sampai 4 bulan. Ya, jadi alokasi pelaksanaan PKM 3 sampai 4 bulan. Di tahun 2023 kemarin 4 sampai 5 bulan. Ini perubahannya. Ini ada, jadi tolong perhatikan nanti di jadwal pelaksanaannya jangan sampai tidak sesuai dengan panduan ini. Sedangkan kalau luaran tadi sama ya, hampir sama dengan tahun sebelumnya, ada laporan kemajuan, laporan akhir, produk PKM yang menyesuaikan dengan bidang PKM, serta ada akun media sosial. Tadi ada penambahan pilihan media sosial yang bisa di-posting ya, diiklankan oleh adik-adik sekalian. Nah ini mungkin yang cukup ramai di media sosial ya. Jadi keterlibatan mahasiswa dalam PKM ini, siapa saja yang bisa mengusulkan proposal PKM untuk tahun 2024 ini. Jadi secara karena PKM ini memang grup ya, berkelompok, jadi diusulkan oleh 3 sampai 5 mahasiswa aktif serta satu dosen pendamping yang ber-NIDN. Nah ini opsi-opsinya jadi satu mahasiswa itu dalam kelompok hanya dapat mengusulkan satu proposal untuk skema pendanaan 8 bidang saja, atau satu proposal di skema insentif saja, atau satu proposal di skema pendanaan dan proposal di skema insentif gitu. Artinya kalau dikodekan mungkin 10 gitu ya, atau 01 atau 11 begitu ya. Tidak 20 atau 02 begitu ya. Jadi pilihannya begitu. Baik itu sebagai ketua maupun anggota. Ini sebetulnya memang ini terkesan ada pembatasan, tapi pembatasan ini dalam rangka untuk menyebarkan partisipasi mahasiswa dalam keterlibatan dalam PKM ini. Jadi prinsipnya adalah pemerataan dan juga memperbesar kesempatan mahasiswa lain untuk berpartisipasi. Kenapa demikian? Ini menurut catatan dari Belmawa dari tahun-tahun sebelumnya, mahasiswa yang menerima pendanaan ada 7% sekian ya, 7, sekian persen itu yang tangkap ya, walaupun itu memang diperbolehkan dalam aturan sebelumnya. Angka 7, sekian persen ini kalau dikonversi ke jumlah mahasiswa sekitar 1.700-an mahasiswa. Ya itu memang atas dasar pedoman tahun lalu dan itu betul, tapi seandainya 1.700 ini bisa disubstitusi oleh mahasiswa lain, itu akan lebih memberikan impact pemerataan atau kesempatan yang lebih kepada mahasiswa lainnya. Jadi kira-kira prinsipnya demikian ya. Jadi, nah kemudian ada hal lain lagi yang fenomena saat ini, masalah artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan ini, AI ini adalah fenomena yang sudah sangat lazim sekarang di kita begitu ya, apalagi di dunia pendidikan tinggi. Jadi gunakanlah ini sebagai alat ya, jadi jangan gunakan dia sebagai pengganti kita begitu. Sehingga dalam PKM ini, khususnya PKM AI, nanti akan ada cek similarity ya, cek kesamaan dengan menggunakan software Turnitin atau yang lainnya begitu. Yang penting ada bukti bahwa di situ sudah melakukan cek kesamaan. Nanti adik-adik bisa lihat nanti yang akan mengusulkan PKM AI itu bisa lihat nanti di lampiran ya. Salah satu lampiran di PKM AI kan meminta adik-adik untuk menunjukkan bukti cek ini ya, dengan batas yang sudah ditentukan, nanti bisa dicek di panduan ya. Baik, kemudian luaran yang lain ini masih tetap ya untuk akun media sosial yang diiklankan dengan maksimum untuk biaya iklan itu maksimum 500.000. Nah, adik-adik sekalian, kegiatan PKM ini di satu sisi memang juga selaras atau menunjang dengan kegiatan Kampus Merdeka ya, di mana dari 9 kegiatan Kampus Merdeka ini hampir semuanya bisa disetarakan atau ya mungkin bisa disepadankan dengan kegiatan PKM ya. Misalkan kalau kegiatan penelitian jelas itu setara dengan kegiatan PKM RE dan RSA. Untuk kegiatan membangun desa, proyek kemanusiaan itu
selaras dengan kegiatan PKMPM maupun PI, kemudian studi proyek independen itu bisa dikonversi atau sama dengan KC dan KI, kewirausahaan jelas PKMK maupun bidang lainnya begitu ya. Di hampir semua aktivitas PKM ini bisa disejajarkan dengan kegiatan Merdeka Belajar. Kemudian, ya demikian juga PKM ini juga sangat penting peranannya dalam kontribusi untuk 8 indikator kinerja utama transformasi pendidikan tinggi ya. Jadi dari indikator kinerja utama ini kalau adik-adik perguruan tinggi itu terlibat dalam kegiatan PKM bisa mendukung beberapa IKU ini begitu ya. Misalkan untuk IKU 1 tentu saja mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKM mendapatkan bekal pengetahuan, kompetensi, meningkatkan daya saingnya sehingga ketika lulus nanti menjadi mahasiswa yang layak bersaing untuk mendapat pekerjaan yang bagus, yang layak begitu ya. Kemudian juga mahasiswa berkontribusi, jadi PKM ini berkontribusi untuk IKU 2 ya, mendapat pengalaman di luar kampus, dosen juga punya kegiatan, dosen pendamping punya kesempatan untuk berkegiatan di luar kampus, dan juga IKU 5 ya. IKU 5 ini hasil kerja mahasiswa dan dosen itu bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi kontribusinya demikian. Kemudian karena di dalam PKM ini juga ada proses belajar sehingga bisa juga dikonversikan dalam SKS akademik. Di dalam panduan ini merekomendasikan, jadi sifatnya masih merekomendasikan aktivitas PKM ini bisa dikonversi beberapa SKS ya sesuai dengan tahapan di setiap skema PKM-nya. Jadi misalnya kalau lolos tahap 1 itu ada sekitar 1-2 SKS yang bisa dikonversi sampai kalau misalnya lolos Timnas nanti ya total akumulasinya itu sekitar 6-10 SKS yang bisa direkomendasikan untuk dikonversi untuk PKM 8 bidang ya Dedi ya. Tapi kalau PKM GFT itu 3-5 SKS maksimal kumulatifnya. Untuk AI karena memang tidak ada basis kegiatannya, itu sekitar 1-2 SKS gitu. Tapi ini sangat tergantung dari kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Ada yang selaras dengan rekomendasi ini, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar, begitu ya. Itu tergantung dari kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Nah, hal berikutnya yang mungkin ada perubahan, Bapak Ibu, terutama di Bapak Ibu di pimpinan perguruan tinggi di bidang kemahasiswaan, ya, terkait dengan klaster perguruan tinggi. Jadi selama ini kan ada 5 klaster perguruan tinggi 1-5 begitu. Memang ada penyesuaian terhadap jumlah kuota PKM, usulan PKM di setiap bidangnya ya. Untuk PKM 8 bidang, misalkan untuk klaster 1 dari 500 sebelumnya sekarang turun menjadi 400, kemudian untuk PKM AI dan GFT masing-masing dari 50 menjadi masing-masing 40 untuk klaster 1. Demikian juga untuk klaster yang lainnya gitu ya. Memang ini terkesan penurunan ya adik-adik sekalian, tapi sebetulnya prinsip atau marwahnya inilah marwah untuk meningkatkan kualitas proposal PKM sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bu Direktur tadi gitu ya. Kenapa demikian? Karena dari hasil otak-atik data proposal PKM ya, dari sekian proposal PKM yang masuk gitu, rata-rata itu hanya 30% yang lolos di tahap 1 ya. Sebagaimana adik-adik ketahui atau Bapak Ibu ketahui, proposal PKM ini akan mengalami 2 kali seleksi di Delmawa. Tahap 1 itu berkaitan dengan seleksi format, ketaatan format dan administrasi, serta kreativitas, serta keterulangan judul gitu ya. Nah, seleksi kedua baru substansi proposalnya. Nah, dari data yang kami dapatkan itu proposal yang masuk hanya sekitar 30%-an yang bisa lolos tahap 1. Memang ada beberapa perguruan tinggi yang lolos sampai 80%, tapi ada banyak juga yang jauh di bawah 30% gitu ya. Nah, ini dalam rangka peningkatan kualitas, coba proposal itu dibatasi kuotanya dan harapannya ini ada seleksi yang ketat di internal perguruan tingginya.
Nah, ini juga barangkali sudah diumumkan oleh Belmawa atau nanti akan diumumkan terkait dengan klaster tadi itu akan ada promosi dan degradasi gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa perguruan tinggi yang memang kinerja PKM-nya kurang bagus, itu akan sementara terdegradasi dari klasternya. Demikian juga sebaliknya ada perguruan tinggi yang bagus kinerja PKM-nya itu bisa promosi di klaster yang lebih tinggi begitu ya. Salah satu kriterianya adalah masalah efektivitas pendanaan. Jadi sejauh mana proposal yang diusulkan dengan proposal yang didanai begitu itu jadi salah satu variabel yang jadi pertimbangannya. Perguruan tinggi mana yang masuk klaster 1 baru dan seterusnya itu akan diumumkan oleh Belmawa. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, ini kita melangkah pada bidang-bidang PKM. Saya kira nanti di bagian-bagian berikutnya akan dijelaskan dan juga detailnya jadi bisa melihat di pedoman dan tentu saja bisa di setiap kampus juga ada pelatihan-pelatihan dan pendampingan proposal PKM. Pada prinsipnya hampir sama adik-adik ya. Jadi apa namanya tidak ada perubahan untuk bidang PKM tahun 2024 ini, tetap 8+2. Jadi 8 bidang PKM pendanaan yang berbasis pada kegiatan dan 2 PKM insentif yaitu GFT dan AI begitu. Kita bisa lihat di sini bidang-bidang mana saja yang harus selaras dengan bidang keilmuan terhadap masalah yang diselesaikan, misalnya RE begitu. Ada juga beberapa bidang seperti PM, VGK, GFT yang bisa apa namanya tidak sesuai dengan tidak selaras dengan bidang keilmuannya. Tapi harapannya memang permasalahan-permasalahan yang diselesaikan di PKM ini melalui PKM ini bisa diselesaikan kolaborasi antar bidang keilmuan. Ini kita belajar untuk saling menyelesaikan permasalahan dari perspektif yang berbeda-beda itu kan memberikan hasil yang lebih efektif ya, lebih bagus. Demikian juga di kualifikasi pendidikan ya D3, D4, S1 serta jumlah mahasiswa dari 3 sampai 5. Usulan pendanaan masih sama 6 sampai 10 juta untuk yang pendanaan dan insentif sekitar 2,5 juta ya. Untuk luaran hampir sama kecuali mungkin ada sedikit pengembangan di PKMK ya. Jadi luarannya produk dan aktivitas usaha. Jadi kan memang PKMK ini tidak hanya menghasilkan produk tapi juga ada aktivitas usahanya. Ini yang nanti dijelaskan di laporan kemajuan dan laporan akhirnya. Baik, ini berikutnya masalah anggaran. Secara prinsip tidak ada perubahan, jadi masih 6 sampai 10 juta untuk dana usulan ke Belmawa. Kemudian ada wajib dana pendamping dari perguruan tinggi maksimal 2 juta, bisa in cash atau in kind ya, bisa berupa barang, misalnya bisa menyewakan lab, memberikan fasilitas lab dan seterusnya gitu ya. Bisa juga ada donasi atau bantuan dari pihak lain, namun ini sifatnya tidak wajib, maksimal 1 juta. Jadi total maksimum kreativitas yang dikembangkan dalam PKM ini senilai dengan maksimal 13 juta ya, nilai rupiah dari kreativitas yang dikembangkan di PKM ini. Ini format RAB-nya di bab 4 kurang lebih ya. Di situ ada jadwal pelaksanaan, ada RAB yang diusulkan secara umum. Adik-adik sebaiknya mengikuti format ini begitu. Karena kalau format ini tidak terpenuhi, proposal adik-adik bisa digugurkan di tahap yang pertama. Ini komponen-komponen biaya yang tidak diperkenankan ya. Ada beberapa di sini. Misalkan masalah honorarium, konsumsi, hadiah dan sejenisnya itu sebaiknya dihindari. Untuk usulan ke Belmawa ya Dedi. Tapi kalau usulan dana pendamping di perguruan tinggi dipersilakan disesuaikan dengan aturan masing-masing di perguruan tinggi. Hal lain yang tidak diperkenakan di usulan Belmawa adalah sewa komputer, laptop, printer dan sebagainya. Kemudian pembelian alat yang nilainya lebih dari 1 juta, alat penyimpanan data, kemudian pembelian kuota dan seterusnya ya. Ada 8 item ini yang sebaiknya tidak dicantumkan dalam usulan anggaran yang ke Belmawa. Ini bisa mengurangi nilai usulan dan kalau usulan itu terkurangi itu bisa menggugurkan proposalnya. Baik, untuk karakteristik bidang PKM saya kira adik-adik sudah sangat paham ya, Ibu pengelola kemahasiswaan gitu, karena
secara bidang masih sama, bidang-bidang PKM yang difasilitasi begitu. Ada 8 bidang PKM pendanaan dari RE dan RSA yang memang menekankan pada proses metodologi risetnya, gitu ya, metodologi riset untuk menemukan pengetahuan baru atau informasi baru. Ada juga bidang PKM yang menghasilkan sebuah produk, itu PKM KC, itu bisa berupa prototipe atau purwarupa atau model gitu. Ada PKM KI, karya inovatif, itu menghasilkan produk fungsional 1:1 yang siap diproduksi massal. Gitu. Kemudian PKMK tadi produk dan aktivitas kewirausahaan yang dilakukan di sana. Untuk PKM VGK ini sebetulnya produknya adalah video yang mengkomunikasikan gagasan yang terkait dengan masalah SDGs atau keprihatinan bangsa. Kemudian 2 bidang PKM yang ada mitranya, PM dan PI. Jadi PM ini dan PI pada prinsipnya adalah membantu mitra dengan cara menerapkan iptek yang tepat buat mitra tersebut. Gitu ya. Kalau PM mitranya adalah mitra non-profit, sedangkan PI adalah mitra yang profit. Begitu. 2 skema insentif ini berkaitan dengan karya tulis. Ya. Jadi kalau GFT adalah menuliskan gagasan yang sifatnya futuristik dan jangka panjang, begitu, menyelesaikan persoalan bangsa. Kemudian kalau PKMAI ini belajar menulis artikel jurnal, begitu ya, dari kegiatan sudah selesai dilaksanakan. Kira-kira secara umum karakteristik demikian. Nah, ini masing-masing bidang PKM ini RI dan RSA tadi sudah disampaikan. Gitu. Jadi prinsipnya RI itu adalah melakukan jadi upaya untuk mendapatkan pengetahuan atau informasi dari satu fenomena yang diamati dengan proses metode ilmiah. Sekarang tergantung kalau RE itu fenomena yang berkaitan dengan hukum fisika, kimia, biologi, terkait dengan bidang pertanian, kedokteran dan seterusnya, gitu ya. Sebaliknya kalau RSA itu berkaitan dengan sosial humaniora, ya, hubungan manusia dengan manusia, relasi budaya, kemudian pendidikan dan sebagainya. Prinsipnya bidang riset ini sebetulnya adalah bisnis as usual di kampus, ya, Bapak Ibu dan adik sekalian. Hanya saja di PKM ini tidak hanya menekankan pada ketepatan pada metode risetnya, gitu, tapi tetap yang diperhatikan adalah kreativitasnya. Jadi sejauh mana keterbaruan yang bisa diungkap dalam penelitian tersebut, metodologi baru atau cara pandang baru untuk menyelesaikan atau menemukan fenomena tadi, dan juga kemanfaatannya. Itu yang membedakan riset tugas akhir di kampus atau dengan PKM ini. Ya, ini RSA tadi sudah disampaikan. Kemudian PKMK, jadi adik sekalian, jadi PKMK ini tadi sudah disampaikan, ya, jadi melatih membuat produk itu bisa hard, bisa soft, yang kemudian diwirausahakan, tentu saja berbasis pada kebutuhan pasar, dan yang membedakan dengan yang lain adalah ada proses penguasaan ipteknya. Jadi berbasis pada iptek. Itu yang membedakan produk usaha di PKMK dengan di UMKM, gitu. Jadi ada unsur ilmiah, ada unsur iptek yang diterapkan dalam produk yang diwirausahakan tersebut. Gitu. Memang tidak semata-mata berorientasi pada profit, tetap menekankan pada kreativitas dan potensi profitnya ke depan. Ini yang ditekankan di PKMK. Baik, berikutnya tadi PM dan PI, ya. Jadi PM dan PI ini 2 bidang PKM yang harus ada mitranya. Jadi mitranya PM ini mitra non-profit, artinya aktivitasnya tidak berorientasi pada upaya mendapatkan profit, begitu. Sebaliknya yang PI nanti mitra yang berorientasi untuk mendapatkan profit, gitu. Mitra ini memang ada aturannya, jadi lokasinya tidak boleh lebih dari 200 km, karena memang baik PM maupun PI ini lebih dititik beratkan pada upaya pendampingan pada mitranya, gitu. Kalau memang jaraknya lebih dari itu, nanti dikhawatirkan
tidak termanajemen dengan baik. Nah, yang perlu diperhatikan ya, ini PM dan PI. Jadi PM dan PI ini adik-adik memberikan bantuan IPTEX gitu pada mitranya masing-masing berdasarkan atau berbasiskan permasalahan pada mitranya gitu. Jangan sampai kemudian masalah itu justru dibawa oleh mahasiswa ke mitranya, itu yang tidak betul ya. Jadi memang harus berbasis pada masalah mitra, sehingga kalau adik-adik menyusun PM dan PI, ini adik-adik harus melakukan komunikasi dulu dengan mitranya sebelum menulis proposal ya, dikira-kira begitu. Kemudian untuk KC ya, ini jadi KC ini membuat sebuah produk inovatif, produk yang unik, inovatif begitu, berdasarkan hasil konstruksi dari sebuah karsa, keinginan begitu. Produknya ini bisa berupa prototipe, bahkan bisa produk senian ya, produk senian, tidak harus produk teknologi. Dan memang tidak harus kebermanfaatan langsung saat ini. Bisa agak sedikit futuristik, tapi produknya ini bisa diwujudkan dalam waktu 3-4 bulan ya. Jadi sekali lagi tidak semata-mata produk ini produk teknologi. Jadi bisa produk senian. Jadi kalau misalkan dari teman-teman dari bidang seni, kalau menciptakan sebuah tarian baru bisa saja, gitu. Asalkan nanti bisa dijelaskan di mana keterbaruannya dan bagaimana aspek keilmuan itu menjelaskan keterbaruan tadi. Ya, ini untuk PKMKC. Berikutnya PKMKI, ya PKMKI ini karya inovatif ya, adik-adik. Jadi sama membuat sebuah produk, tapi produk ini berdasarkan atas merespon dari permasalahan yang terjadi di masyarakat dan khususnya di dunia usaha, dunia industri. Ya. Jadi artinya ada kebutuhan atau permasalahan di dunia usaha yang kira-kira produk ini akan bisa menyelesaikan itu dan bisa terserap di situ dan bisa diproduksi massal dan untuk diserap oleh dunia usaha maupun masyarakat gitu. Sehingga produknya tidak boleh prototipe, jadi harus produk yang sudah skala fungsional 1:1 dan siap untuk diproduksi massal. Tentu saja harus berbasis pada IPTEX-nya ya. Jadi kira-kira itu yang ditekankan untuk PKMKI. Nah ini untuk coba membandingkan karena agak mirip-mirip ya antara PI, KI dan KC ya. Jadi kalau PI itu lebih pada teknologi tepat guna, ada satu mitra yang memang ada permasalahan di sana dan mahasiswa mau bersama mitra memformulasikan masalahnya untuk memberikan teknologi yang tepat, IPTEX yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut di mitra tersebut gitu ya. Sedangkan kalau KI itu basisnya memang ada kebutuhan dunia usaha, jadi banyak mitra gitu ya, dunia usaha yang membutuhkan suatu produk tertentu atau suatu sistem tertentu yang kalau itu dibuat dalam skala fungsional itu akan bisa menyelesaikan dan bisa berpotensi untuk diproduksi massal untuk PKM KI. Sedangkan KC produknya tidak harus dimanfaatkan sekarang, bisa mungkin nanti sehingga ditekankan pada karsa juga bisa menciptakan produk prototipenya ini. Jadi produknya bisa prototipe ya. Yang ditekankan pada keunikan, inovasinya tidak harus sekarang diimplementasikan. Gitu. Baik, berikutnya adalah PKM VGK ya, video gagasan konstruksi. Jadi ada 2 bidang PKM adik-adik yang basisnya pada gagasan ya. Jadi gagasan itu lebih pada sebuah konsep, tidak hanya sekedar sebuah produk gitu ya. Ada VGK, nanti ada GFT gitu. Sama-sama ada gagasan, hanya kalau VGK ini gagasannya bersifat kekinian, jadi problem solvingnya untuk problem solving saat ini. Sedangkan kalau GFT problem solvingnya adalah problem solving untuk futuristik di masa depan. Gitu. Nah, kenapa VGK ini dimasukkan dalam PKM yang 8 bidang? Karena problem solvingnya nanti berupa gagasan itu perlu ada media komunikasinya melalui video, begitu ya. Jadi VGK ini nanti proses untuk membuat videonya, proses membuat video, di mana video ini adalah
cara mengkomunikasikan gagasan secara kreatif. Jadi video dalam VGK ini uh, lebih menekankan pada kreativitas komunikasi ya dalam komunikasikan gagasannya. Nah, di situ ditekankan ya. Uh, jadi tidak video teknis gagasannya, tapi pada kreativitas mengkomunikasikan gagasannya melalui video. Nah, untuk GFT dan AI nanti ini adalah skema insentif, artinya dalam GFT dan AI tidak ada usulan pendanaan, adik-adik, karena memang tidak ada kegiatan di sini. Jadi gagasan atau sesuatu yang ditulisan itu langsung selesai di tulisannya. Sehingga produknya adalah artikel ya. Jadi GFT ini gagasan itu kemudian diformulasikan dalam sebuah artikel. Artikel di mana gagasannya bersifat problem solving, kemudian gagasannya bernuansa visioner, futuristik, artinya tidak bisa diselesaikan saat ini, tidak bisa diwujudkan saat ini, berbeda dengan VGK tadi. Jadi dia bersifat visioner, futuristik, namun ada langkah-langkah realistik dan implementatifnya. Artinya walaupun dia visioner, jangka panjang, futuristik, tapi secara logis itu terlihat bagaimana cara mengkonstruksikannya atau mengimplementasikannya. Dan itu dituangkan sepenuhnya dalam tulisan. Tadi tidak ada aktivitas, sehingga tidak ada usulan pendanaan di sini. Nanti tulisan yang bagus akan diberikan insentif oleh Belmawa. Nah, demikian juga PKM AI ya. PKM AI ini sama juga ya, berbasis pada karya tulis atau insentif. Nanti akan diberikan insentif. Jadi adik-adik ini belajar untuk menulis ilmiah, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para dosen ya. Hanya saja kalau tadi GFT itu sebuah gagasan ke masa depan. Sedangkan kalau ini adalah menuliskan aktivitas yang sudah selesai dilakukan oleh kelompok itu sebelumnya. Gitu. Artinya kalau salah satu atau beberapa anggota kelompok ini tahun sebelumnya, tahun 2023 ini ada pernah KKN, magang, atau praktek kerja, atau bahkan mendapatkan dana PKM 8 bidang yang pendanaan dan tidak lolos BIMNAS, nah itu bisa diusulkan ke PKM AI. Jadi menuliskan aktivitas yang sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di tahun sebelumnya. Tulisan ini tidak naratif review, artinya bukan tulisan yang sifatnya kajian pustaka gitu, tapi menulis ulang aktivitas yang sudah selesai dilakukan tahun sebelumnya, di sebelumnya gitu ya. Nah, tetap saja yang ditekankan di sini kreativitasnya, artinya ada hal-hal baru di dalam pikiran magang, misalkan magang mahasiswa itu, adik-adik menemukan hal baru di sana, nah itu bisa dieksplor di artikel ilmiahnya. Ya. Baik, kira-kira demikian untuk bidang-bidang PKM ya. Saya kira ini sudah sangat familiar untuk bidang-bidang tersebut dan tinggal nanti di pendalaman oleh adik-adik sekalian di dalam menyusun proposalnya. Ini ada beberapa tips ya untuk supaya proposal adik-adik sekalian bisa berdaya saing gitu ya. Pertama jelas kalau kita ingin berperang itu tahu aturannya ya. Kalau kita ingin menyusun proposal jelas membaca aturannya. Tadi sudah disampaikan beberapa perubahan-perubahan yang ada di setiap bidang PKM itu kita cermati apa yang memang dibutuhkan. Tadi kalau PKM PM harus ada mitra yang non profit dan seterusnya. Untuk PKMK mungkin perlu survei pasar dan seterusnya. Itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dan format di setiap bidang PKM tersebut. Kemudian jelas ya menulis proposal sesuai dengan panduan umum dan panduan pelaksanaan. Adik-adik bisa memperhatikan, nanti mohon dicek untuk PKM VGK. PKM VGK itu ada penambahan atau penyesuaian struktur babnya ya, nanti bisa dicek, nanti ada perubahan di struktur bab dan ini harus diikuti dalam penulisan proposalnya. Kemudian kalau sudah sesuai dengan requirement bidangnya, kemudian formatnya sesuai, tentu saja fokus pada kreativitasnya ya. Kreativitas karena memang PKM ini menekankan pada kreativitas tadi, di mana keterbaruannya, di mana inovasinya, dan di mana kemanfaatan yang bisa dihasilkan, kira-kira begitu.